Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya seorang anak kecil kehilangan ibunya di tengah perjalanan padang pasir? Nabi Muhammad mengalami itu ketika usianya baru sekitar 6 tahun. Perjalanan yang awalnya adalah ziarah keluarga ke Madinah, justru berakhir dengan peristiwa yang sangat menggetarkan di sebuah tempat bernama Al-Abwa. Sebelum kita masuk ke kisahnya, pastikan Anda subscribe ke channel Lentera Kisah karena di sini kita menelusuri sirah Nabi secara runtut, detail, dan bersumber dari kitab-kitab sejarah Islam. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Para ulama sirah mencatat bahwa wafatnya Aminah binti Wahab terjadi ketika putranya masih sangat kecil. Riwayat tentang usia beliau saat itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang menyebut 5 tahun, ada yang mengatakan 7. Bahkan ada riwayat yang menyebut 9 tahun atau lebih. Namun banyak ahli sirah menegaskan bahwa usia yang paling kuat adalah sekitar 6 tahun. Peristiwa itu terjadi di sebuah tempat bernama Al-Abwa, sebuah daerah di antara Makkah dan Madinah. Ibn Ishaq meriwayatkan bahwa sejak kecil Nabi berada dalam penjagaan Allah. Beliau hidup bersama ibunya, Aminah binti Wahab, dan kakeknya, Abdul Muthalib. Allah menumbuhkan beliau dengan pertumbuhan yang baik, mempersiapkan beliau untuk kemuliaan yang telah ditentukan baginya. Ketika usia beliau mencapai sekitar 6 tahun, Aminah memutuskan melakukan perjalanan dari Makkah menuju Yatsrib. Tujuan perjalanan itu adalah mengunjungi kerabat dari jalur ibunya Abdul Muthalib, yaitu keluarga Bani Adi bin An-Najjar. Karena itulah Nabi memiliki kerabat di kota Yatsrib. Aminah membawa putranya dalam perjalanan itu. Bersama mereka ikut pula Aiman, wanita yang selama ini membantu mengasuh Nabi dan sangat menyayanginya. Mereka berangkat dengan 2 ekor unta, menempuh perjalanan panjang dari Makkah menuju Yatsrib. Setibanya di sana, mereka tinggal di rumah seorang lelaki dari Bani Adi bin An-Najjar yang dikenal dengan nama An-Nabirah. Di rumah inilah ayah Nabi Muhammad, Abdullah, dimakamkan. Aminah menetap bersama kerabatnya di sana sekitar 1 bulan. Masa tinggal ini ternyata meninggalkan kenangan yang kuat bagi Nabi. Ketika beliau sudah dewasa dan kembali ke Madinah di kemudian hari, beliau pernah melihat sebuah bangunan tinggi milik Bani Najjar, semacam benteng atau menara. Begitu melihatnya, beliau langsung mengenalinya. Beliau berkata bahwa di tempat itu dahulu beliau pernah bermain bersama seorang anak perempuan. Kadang beliau juga bermain bersama anak-anak lain, mencoba mengejar burung yang hinggap di sekitar bangunan itu. Kemudian beliau melihat sebuah rumah di kota itu. Beliau menunjuknya dan berkata bahwa di rumah itulah ibunya pernah menempatkan beliau ketika mereka tinggal di Madinah. Beliau juga mengenali sebuah sumur milik Bani Adi bin An-Najjar. Di sumur itulah ketika masih kecil, beliau belajar berenang. Di kota itu pula terdapat satu tempat yang sangat penting bagi beliau. Di sanalah ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, dimakamkan. Itulah sebabnya perjalanan Aminah ke Madinah bukan sekadar kunjungan biasa kepada kerabat. Di kota itulah Nabi kecil diperkenalkan kepada tempat peristirahatan ayahnya. Namun selama mereka berada di Madinah, ada orang-orang yang diam-diam memperhatikan anak kecil itu. Sebagian orang Yahudi di Madinah mulai memperhatikan anak kecil itu. Mereka sering datang melihatnya dari dekat dan memperhatikan tanda-tanda pada dirinya. Aiman yang mengasuh beliau menyaksikan sendiri kejadian itu. Ia menceritakan bahwa ada seorang dari mereka yang datang dan memandang Nabi kecil dengan serius. Orang itu kemudian berkata kepada orang lain di sekitarnya, "Ini adalah Nabi umat ini, dan kota ini kelak akan menjadi tempat hijrahnya." Aiman menyimpan kata-kata itu dalam ingatannya. Hari-hari di Madinah pun berlalu. Setelah sekitar 1 bulan, Aminah memutuskan kembali ke Makkah bersama putranya. Mereka pun bersiap meninggalkan Yatsrib. Namun sebelum mereka berangkat, terjadi satu peristiwa lagi yang membuat Aminah semakin khawatir. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang lelaki Yahudi kembali datang memperhatikan Nabi kecil. Ia mendekat dan bertanya kepada beliau, "Wahai anak kecil, siapa namamu?" Nabi menjawab, "Namaku Ahmad." Lelaki itu kemudian melihat bagian punggung beliau, seolah ingin memastikan sesuatu.
Setelah itu ia berkata pelan, "Anak ini adalah Nabi umat ini." Lelaki itu kemudian pergi menemui kerabat Nabi dari Bani Najjar dan menceritakan apa yang ia lihat. Kabar itu akhirnya sampai kepada Aminah. Mendengar perkataan tersebut, Aminah merasa khawatir terhadap keselamatan putranya. Ia pun memutuskan untuk segera kembali ke Makkah. Perjalanan pulang pun dimulai. Aminah, Nabi kecil, dan Aiman kembali menempuh perjalanan panjang melintasi padang pasir menuju Makkah dengan 2 ekor unta yang mereka tunggangi. Namun di tengah perjalanan, ketika mereka telah sampai di sebuah tempat bernama Al-Abwa, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di tempat itulah Aminah binti Wahab jatuh sakit. Penyakit itu semakin berat. Di tengah perjalanan pulang di daerah antara Makkah dan Madinah itu, akhirnya Aminah wafat. Nabi saat itu masih sangat kecil. Beliau baru sekitar 6 tahun. Setelah Aminah wafat, Aimanlah yang mengambil tanggung jawab menjaga beliau. Ia membawa Nabi kecil kembali ke Makkah dengan 2 unta yang mereka tunggangi sebelumnya. Sejak saat itu pula Aiman terus mengasuh beliau dengan penuh kasih. Namun kisah wafatnya Aminah tidak berhenti sampai di situ. Dalam sebagian riwayat yang disebutkan oleh para ulama sirah, ketika Aminah binti Wahb berada pada sakit yang membawa kepada wafatnya, Nabi kecil berada di dekatnya. Aminah memandang wajah putranya itu. Lalu ia mengucapkan kata-kata yang penuh doa dan harapan. Ia berkata, "Semoga Allah memberkahimu, wahai anakku. Wahai putra dari orang yang dahulu hampir menjadi korban di Mina, lalu Allah menyelamatkannya dan ia ditebus dengan 100 ekor unta." Ucapan ini mengingatkan pada peristiwa yang pernah terjadi pada kakek Nabi, Abdul Muthalib, ketika ia menebus putranya Abdullah dengan 100 ekor unta setelah undian anak panah hampir menjatuhkan pilihan kepadanya. Kemudian Aminah melanjutkan ucapannya kepada putranya. Ia berkata, "Jika benar mimpi yang pernah kulihat, maka engkau kelak akan diutus kepada seluruh manusia dari Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Engkau akan diutus di tanah halal dan tanah haram, membawa kebenaran dan agama Islam, meneruskan agama ayahmu Ibrahim yang lurus. Engkau akan membawa kemudahan bagi manusia, dan engkau akan melarang mereka dari penyembahan berhala." Setelah itu Aminah mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kesadarannya bahwa ajal sudah dekat. Ia berkata, "Setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap yang baru pada akhirnya akan menjadi usang. Dan setiap yang besar akhirnya akan lenyap. Aku pun akan mati, tetapi kenanganku akan tetap ada. Aku telah meninggalkan kebaikan dan aku telah melahirkan seorang anak yang suci." Tidak lama setelah kata-kata itu terucap, Aminah binti Wahab menghembuskan napas terakhirnya di tanah Al-Abwa. Bagi Nabi kecil, peristiwa itu adalah kehilangan yang sangat besar. Beliau kini tidak hanya kehilangan ayah sejak sebelum lahir. Di usia yang masih sangat muda, beliau juga harus kehilangan ibunya. Sebagian ulama kemudian memperhatikan kata-kata Aminah itu dengan sangat serius. Di antara yang membahasnya adalah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, Jalaluddin As-Suyuti. Dalam salah satu karyanya, At-Ta'zim wal Minnah fi anna abawai Rasulillah fil Jannah, beliau menjelaskan bahwa ucapan Aminah tersebut bukanlah ucapan biasa. Perhatikan isi kata-katanya. Aminah menyebut agama Nabi Ibrahim. Ia menyebut bahwa putranya akan diutus membawa Islam. Dan ia menegaskan bahwa putranya kelak akan melarang manusia menyembah berhala. Menurut Imam As-Suyuti, kata-kata seperti ini menunjukkan sesuatu yang penting. Ucapan itu menunjukkan bahwa Aminah mengenal Tauhid. Ia mengetahui agama Ibrahim. Dan ia memahami bahwa penyembahan berhala adalah kesesatan. Karena itu, sebagian ulama menilai bahwa ibu Nabi bukanlah seorang penyembah berhala. Ia termasuk orang-orang yang masih memegang ajaran Tauhid Nabi Ibrahim. Di masa itu memang masih ada sebagian kecil orang yang meninggalkan berhala dan tetap berpegang pada Tauhid. Mereka dikenal sebagai para Hanif. Mereka hidup di tengah masyarakat yang penuh berhala, tetapi hati mereka tetap condong kepada Tuhan yang Esa. Karena itu, bagi para ulama seperti Imam As-Suyuti, ucapan Aminah ini bukan sekadar kata-kata seorang ibu kepada anaknya. Ucapan itu adalah tanda bahwa ia memahami risalah Tauhid yang akan dibawa oleh putranya. Namun pada akhirnya, banyak ulama juga mengingatkan satu hal penting.
Perkara tentang orang tua Nabi seharusnya tidak dijadikan bahan perdebatan yang keras. Lebih utama bagi seorang Muslim adalah menjaga adab kepada Rasulullah. Sebab menjaga kehormatan Nabi juga berarti menjaga kehormatan keluarganya. Coba renungkan sejenak. Tidak ada seorang pun yang rela mendengar ibunya disebut sebagai penghuni neraka. Lalu bagaimana mungkin seorang Muslim merasa ringan mengucapkan hal itu tentang ibu dari manusia yang paling dimuliakan oleh Allah? Karena itu para ulama menasihatkan, lebih baik kita menjaga lisan, menjaga adab dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Sementara kita terus mengenang satu hal yang pasti. Dari rahim seorang ibu bernama Aminah binti Wahb, lahirlah manusia yang kelak membawa cahaya bagi seluruh alam. Hari-hari berlalu, anak kecil yang dulu berdiri di sisi ibunya di desa Al-Abwa, kini telah menjadi rasul yang memimpin umatnya. Namun kenangan tentang tempat itu tidak pernah benar-benar hilang. Suatu hari ketika Rasulullah melewati daerah Al-Abwa, beliau berhenti di sana. Disitulah ibunya dimakamkan. Rasulullah memperbaiki tanah di sekitarnya, lalu berdiri di dekatnya. Saat itu beliau menangis. Para sahabat yang menyaksikan pemandangan itu ikut tersentuh. Mereka melihat Rasulullah menangis, maka mereka pun menangis. Salah seorang sahabat kemudian bertanya kepada beliau tentang sebab tangisan itu. Rasulullah menjawab dengan tenang, "Kasih sayang ibuku terlintas dalam ingatanku, maka aku pun menangis." Peristiwa itu menunjukkan satu hal yang sangat manusiawi dari diri Rasulullah. Meskipun beliau adalah Nabi yang dipilih Allah untuk membawa risalah besar bagi seluruh manusia, di dalam dirinya tetap ada rasa rindu seorang anak kepada ibunya. Dan di sebuah tempat sunyi di antara Makkah dan Madinah, di daerah bernama Al-Abwa, kenangan itu tetap hidup. Di sanalah seorang ibu pernah menghembuskan napas terakhirnya dan meninggalkan seorang anak kecil yang kelak akan mengubah sejarah manusia. Demikianlah kisah wafatnya Aminah binti Wahb, ibu dari Nabi Muhammad di Al-Abwa. Sebuah peristiwa yang terjadi ketika beliau masih sangat kecil, namun menjadi bagian dari perjalanan hidup yang membentuk seorang nabi bagi seluruh manusia. Jika kisah ini bermanfaat, bagikan video ini agar semakin banyak yang mengenal perjalanan hidup Nabi sejak masa kecilnya. Dan tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling menyentuh dari kisah ini. Sampai bertemu di kisah berikutnya di Lentera Kisah.